Oke, halo guys, welcome back to Mudah Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Teman-teman, seperti yang kalian lihat hari ini, IHSG nggak berhasil ya nge-break resistance dia selama 2 tahun terakhir. Ya, ini udah gue kotakin, kalau teman-teman nonton video yang kemarin pasti kalian udah paham. Jadi dia nggak berhasil dan dia bikin shooting star begini. Kalau misalnya yang terjadi adalah besok merah, yang penting nggak jebol 38,2, maka IHSG sebetulnya masih baik-baik saja. Tapi kalau misalkan dia jebol 38,2, maka harusnya waspada. Ya, harus waspada, super ketat, money management super ketat, beli saham juga sangat-sangat terpilih. Karena kalau misalkan kita melihat nih teman-teman, per hari ini pun kita lihat ya, itu tuh sideways gitu ya, transaksi 10 triliun 10 triliun ya, total sama market nego 11 triliun. Tapi foreign net sell ya, jadi foreign selalu net sell nih akhir-akhir ini, karena dan semua orang juga masih wait and see, soalnya ini resist cukup kuat, mesti ada big money banget ya, mesti ada dorongan, mesti ada power yang benar-benar bisa ngedobrak resist tersebut ya, karena itu resist mesti harus dilewati, kalau enggak IHSG nggak akan kemana-mana aja atau cenderung turun. Ya, itu dari pandangan teknikal yang udah jelas ya. Nah, tapi di tengah kondisi seperti ini, apakah ada saham yang masih menarik buat kita analisa? Menurut gue ada. Menurut gue tetap ada. Dari hasil screening tetap keluar. Screening gue keluar ada 8 saham yang menarik untuk kita beli. Tapi sebelum ngomongin 8 yang menarik, gue mau kasih tahu ya, tragedi kayak begini nih, LSIP punya barang ya, Mudah Belajar Investasi punya barang. Di Telegram kalian pasti punya barang. Gue udah info waktu itu LSIP naikin stop loss berapa ya? Kita lihat dulu sebentar. LSIP. Nah, SL-nya LSIP naik ya, jadi under 1185 ya. Jadi kalau ditanya LSIP udah stop loss ya, kena stop loss karena hari ini low-nya 1175. Belinya di berapa? Belinya waktu tanggal ini di 1255. Oke, jadi kalau misalnya kita ngomong fair ya, kita stop loss ya stop loss. Sorry salah. Stop loss ya stop loss. Karena market kalau emang lagi begitu jangan dipaksakan. Ya 1255. Jadi 1185. Ya, nah stop loss lah 5%. Ya, sebetulnya kegocek tuh. Kegocek. Dia turun cuma 1175, dia naik lagi sampai 1200. Tapi nggak ada penyesalan karena ini dibanting dengan volume gede coy. Volumenya gede. Jadi kemungkinan besok lanjut turunnya kemungkinannya besar sekali gitu. Jadi kita lindungi modal kita dengan stop loss di saham yang emang kebanting kayak gitu ya. Nah, tapi ada nih saham yang masih kita pegang, misalnya WiFi gitu kan, kita masih pegang WiFi. Gue ada post juga di Telegram, kalau dia break cakep nih, tapi ternyata false break bikin shooting star di area sini ya, tapi floating profit, masih floating profit berapa ya, kurang lebih 12%, 13% ya. Kok nggak di take profit aja bro? Enggak, gue tetap disiplin terhadap sistem ya, jadi nggak gatal tangan, wah profit berapa take profit, gatal berapa take profit, enggak. Contoh apalagi yang dibanting, misalnya PNBN ya kan, dibanting tuh 2 hari berturut-turut, tapi tuh ya kan, tapi dibantingnya low volume. Nah, kalau yang PNBN ini bedanya dia bantingnya low volume, jadi masih ada kesempatan buat dia rebound lagi. Kalau tadi udah jelas bantingannya volume gede ya. Kenapa bisa demikian ya? Karena nggak heran, jadi IHSG berada di resistance kuat, maka harus ada power yang nge-break dia, kalau enggak gitu ya. Jadi teman-teman, money management harus jelas. Oke. Nah, gue mau bahas satu saham yang menarik ya, menurut gue PYFA
PFA sekarang menarik. Wah, jadi ini saham set strong ya, habis itu di suspend, cerot, suspend ya kan, terus naik 7%, habis di suspend malah naik batu bener, besoknya arah lagi 10%, besok dibanting 9%. Waktu begini-begini nggak ada sama sekali masuk ke screening, nggak ada entry, nggak ada sama sekali. Wih, ini kan udah naik tinggi bro, 5%, 7%, 10%, naik. Ini naik lagi 2%, 9%, 9,6%. Kita lihat ya, kenaikan dia dari lowest Agustus 5 Agustus ke highest itu 267%. Terus dia koreksi ke sini 11%. Ya, yang gue bilang kalau Mark Minerva ini demennya apa? Lebih kecil lebih bagus, tapi maksimal 25% ya, koreksi. Nah, kalau di sini nggak demen, jelek. Nah, di sini lumayan nih jadi incaran, tapi nggak bakal masuk. Nah, sekarang ini menarik menurut gua. PFA ini ya, dengan histori dia naik 267% dalam 78 hari kerja. Artinya 2 bulan lebih. Ya, kenapa ini menarik? Ya karena dia bikin higher low. Sesimpel higher low. Simple higher low. Nah, dia bikin triangle. Bisa break, kalau break nih kita ngomong kalau break pakai teori ya. Pakai teori. Kalau break target bisa ke 378. Ya, kalau break. Tapi entry-nya teman-teman terserah. Kalian mau tunggu break di sini 330 juga boleh, potensi 14%. Tapi kalau gue punya plan untuk PFA ini 318 dengan stop loss kalau dia breakdown sini 290 ya, 8%, 9% lah ya, kalau dia breakdown bikin lower low, buang dulu. Target 19%. Ya, risk and reward 1/2. Kenapa menarik? Karena lihat, teman-teman lihat ya, ke volume. Koreksinya low volume. Koreksinya makin lama makin low volume. Kenapa makin kecil? Jadi ini menarik. Ya, PFA. Oke teman-teman, itu saham yang menarik dan teman-teman ingat money management ketat, bagus. Harus ketat sekali karena IHSG sedang rawan koreksi ya, berada di resistance kuatnya selama 2 tahun terakhir. Harus money management banget. Oke. Ya teman-teman, buat kalian yang mau tahu 7 saham menarik sisanya, kalian tinggal langsung aja masuk ke channel Telegram, ada di deskripsi. Kalian klik link tersebut lalu klik gabung channel Telegram ya, nanti itu kalian bisa masuk secara gratis. Kalau kalian yang mau benar-benar belajar juga secara terstruktur, juga ada MBI Stock Mastery, sama linknya di deskripsi. Mumpung masih presale harganya, kalian tinggal klik aja link tersebut, nanti kalian check out kalau misalkan kalian tertarik. Dan buat kalian yang masih merasa itu keberatan, maka jangan join. Oke? Jangan sampai biaya membership memberatkan kalian. Terima kasih semuanya, semoga video ini bermanfaat buat kalian.